Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nohan Arum Ramadona. Saya adalah dosen tetap di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Dan saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Ilmu Kependudukan. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Ilmu Kependudukan yang merupakan mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya. Mata kuliah Ilmu Kependudukan merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan bobot 2 SKS. Kode mata kuliah ini yaitu NIKM 236017. Adapun mata kuliah ini mendorong para mahasiswa untuk mengulas lebih dalam dan komprehensif mengenai isu-isu kependudukan, kemudian ukuran dan sumber data kependudukan, struktur dan persebaran penduduk, konsep fertilitas, mortalitas, migrasi. Selain itu juga akan mempelajari mengenai perkawinan dan perceraian, kemudian juga ketenagakerjaan, program keluarga berencana, serta life table. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa nanti akan menggali lebih dalam lagi mengenai isu-isu kependudukan, sehingga di akhirnya nanti mahasiswa dapat membuat telaah kebijakan kependudukan dalam bentuk policy brief. Adapun SCPL pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis, prinsip dasar, kemudian prosedur saintifik biostatistika dan ilmu kependudukan, sehingga mahasiswa nanti mampu merancang metode statistik analisis data dalam bidang kesehatan kependudukan secara mandiri, bermutu, terukur, logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi yang menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Adapun CPMK pada mata kuliah kali ini yaitu yang pertama mengkaji konsep teori kependudukan serta mengkalkulasi ukuran-ukuran setiap komponen kependudukan yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor terkait masalah kependudukan. Selanjutnya yaitu mengenai sub CPMK. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep kependudukan, pertumbuhan penduduk dan struktur penduduk. Yang kedua adalah menelaah angka kelahiran, angka kematian dan juga angka pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, menjelaskan konsep sumber data kependudukan. Kemudian yang keempat, yaitu menjelaskan catatan kelahiran kematian, mobilitas penduduk, dan juga risiko penyebaran penyakit. Yang kelima, yaitu menjelaskan konsep dan indikator mortalitas dan juga fertilitas. Yang keenam, yaitu menjelaskan masalah kependudukan lainnya seperti perkawinan, perceraian, ketenagakerjaan, keluarga berencana. Kemudian yang terakhir, yaitu mempelajari dan juga menghitung life table. Adapun sumber rujukan pada mata kuliah ini terdiri dari buku ajar, artikel ilmiah, dan juga video pembelajaran. Mata kuliah ini terdiri dari 14 kali tatap muka dan juga 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Mata kuliah ini juga menerapkan project based learning dan juga beberapa penugasan. 3 komponen proses pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery yaitu saya memberikan materi yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem learning management system, yaitu melalui si Pejar UM serta presentasi interaktif secara bertahap secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan juga didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, permainan, dan juga media edukasi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu komponen interaction. Pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah, diskusi antara mahasiswa dan dosen, tanya jawab, dan juga kolaborasi dan refleksi bersama pada setiap perkuliahan. Kemudian yang terakhir yaitu komponen assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan pada kuliah ini yaitu mencakup assessment UTS, kemudian ada UAS, kemudian ada komponen kuis dan juga komponen project based learning. Adapun model pembelajaran ini merupakan project based learning dengan membuat rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief dan juga nanti dipresentasikan di depan kelas. Media pembelajarannya terdiri dari video, buku digital, praktek menghitung indikator melalui Microsoft Excel. Adapun metode perkuliahan ini yaitu berupa diskusi, kemudian praktek, ada tanya jawab juga, dan juga penugasan. Demikian pemaparan saya terkait mata kuliah ilmu kependudukan. Berikut adalah video proses belajar mengajar di salah satu pertemuan di mata kuliah ilmu kependudukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Bu Nohan dalam mata kuliah ilmu kependudukan yang mana hari ini adalah pertemuan keempat ya teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari materi yang kita pelajari pada sore hari ini. Berdoa dimulai.
selesai. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita mulai yaitu pada materi hari ini yaitu mengenai struktur dan persebaran penduduk, mungkin teman-teman refleksi dulu ya, refleksi. Tapi ini saya kok nggak lihat ada satu mahasiswa ya. Ronaldo mana? Oh, oke, ini saya catat dulu. Nanti kita akan lanjutkan ya. Semoga minggu depan dia sudah kembali dan bisa membawa doa yang baik juga buat kita ya. Oke. Nah, refleksi pertemuan minggu lalu, pertemuan ketiga, teman-teman mendapatkan materi apa? Udah belajar apa aja? Aja tuh. Oke, sudah bisa membedakan ya semuanya. Good, oke. Selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai struktur dan persebaran penduduk ya di dalam mata kuliah ilmu pendidikan ini. Nah, di mata kuliah ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang nanti teman-teman akan dapatkan. Yang pertama yaitu mengenai komposisi penduduk. Jadi nanti teman-teman bisa memahami tuh bagaimana pengelompokan penduduk berdasarkan berbagai macam karakteristik biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian juga ada persebaran penduduk, yaitu nanti teman-teman menganalisis nih kira-kira ukuran persebaran sosial penduduk itu tingkatannya seperti apa. Dan juga nanti yang terakhir yaitu piramida penduduk. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama kita akan masuk ke komposisi penduduk dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Nah, ini sama halnya seperti kita kalau ngomongin komposisi sayur asam tuh apa sih gitu ya. Ada jagung gitu ya, kemudian ada sawi misalnya dan lain-lain. Komposisi sayur sop itu ada apa sih? Ada wortel, ada ayam misalnya. Nah, komposisi penduduk itu ada apa? Nah, sama. Jadi komposisi penduduk itu menerangkan bahwa ada aspek kualitas seperti di dalamnya mengenai status sosial yang ada, kemudian ada mengenai karakteristik biologis itu seperti jenis kelamin, kemudian umur itu adalah komposisi. Karakteristik sosial itu bisa berdasarkan pendidikan, pekerjaan, dan yang lain-lain. Jadi itu kalau kita ngomongin komposisi penduduk ya teman-teman. Nah, kenapa sih kok kita perlu belajar mengenai komposisi penduduk ini? Yang pertama, komposisi penduduk itu kita gunakan nanti untuk identifikasi sumber daya manusia. Yang mana sumber daya manusia itu tentunya bergantung dengan adanya pemetaan-pemetaan seperti tadi jenis kelamin. Kemudian ada pemetaan yang namanya berdasarkan umur dan juga klasifikasi keahlian tertentu. Misalnya kita mau buka lowongan pekerjaan tertentu nih, oh ada syaratnya umur sekian, jenis kelamin sekian, pengalaman pekerjaan sekian. Nah, itu adalah contoh bagaimana identifikasi SDM. Kemudian juga digunakan untuk perencanaan fasilitas, menyediakan infrastruktur yang sesuai. Kapan sih kita membangun sekolah di suatu wilayah? Kan nggak mungkin nih misalnya dalam satu kecamatan ada sekolahnya yang 5 SD, kemudian ada satu kecamatan yang nggak punya sekolah sama sekali. Nah, tentunya pembangunan seperti itu, perencanaan fasilitas itu berdasarkan tadi komposisi penduduk yang ada di dalamnya. Itu. Kemudian yang terakhir kita juga bisa melakukan yang namanya proyeksi demografi, yaitu untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu teman-teman. Oke, nah ini tadi komposisi penduduk itu ada apa aja? Ada berdasarkan biologi seperti jenis kelamin dan umur, kemudian berdasarkan status sosialnya, ada perkawinan, pendidikan, kemudian status ekonomi, ada pekerjaan, lapangan pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, dan juga berdasarkan budaya, misalnya suku, kemudian agama dan juga bahasa. Sampai sini teman-teman kira-kira sudah bisa memaknai belum mengenai komposisi penduduk? Bisa ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu bagaimana sih kita mengklasifikasikan komposisi penduduk itu berdasarkan umur. Jadi berdasarkan teori kependudukan atau teori demografi, komposisi yang paling penting di dalam komposisi penduduk itu ada dua, yaitu komposisi berdasarkan umur dan berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan pendidikan, mungkin status pernikahan itu masih tidak sepenting data-data berdasarkan umur maupun jenis kelamin. Kalian mau ngisi formulir apapun pasti ditanyain jenis kelaminnya apa, umurnya apa, tapi belum tentu ditanyain misalnya pendidikan, status perkawinan, status ekonomi, belum tentu yang itu gitu. Nah, di sini pengelompokan umur itu biasanya yang umum itu menggunakan umur terakhir, ulang tahun terakhir ya, jadi last birthday gitu. Di beberapa negara ada yang umur itu ditentukan berdasarkan lunar base calendar atau kalender bulan. Seperti misalnya kayak di Cina, di Korea, ya teman-teman pasti tahu di Korea umurnya beda kan?
selisih 1 tahun ya dengan umur modern yang kita pahami sekarang seperti itu. Nah biasanya umur juga kita kategorikan berdasarkan 5 kelompok tahunan atau single year seperti itu ya. Nah tetapi di dalam populasi survei yang saat ini sering dilakukan di level baik nasional maupun di global gitu, nah umur itu sering itu ditanyakan berdasarkan ulang tahun terakhirnya. Nah ini contohnya tadi yang saya sampaikan, umur yang disajikan dalam bentuk 1 tahunan dan juga umur yang disajikan dalam bentuk 5 tahunan. Bisa juga dalam 10 tahunan tergantung dengan kebutuhan. Ini contoh datanya juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat data di Badan Pusat Statistik itu ada tabel-tabel. Ini adalah bagaimana tadi data itu disajikan dalam bentuk umur dan jenis kelamin. Jadi sering sekali itu dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin ya. Jadi jarang yang misalnya pendidikan atau agama gitu ya. Jadi seringnya yang memang sering terjadi itu adalah kelompok umur dan juga jenis kelamin. Nah selanjutnya kita masuk ke tujuan yang kedua. Tadi kita ingin mempelajari juga ukuran-ukuran persebaran penduduk. Sebelumnya teman-teman kemarin sudah belajar ya sumber data kependudukan itu juga ada yang namanya ukuran-ukuran seperti proporsi, rasio, ada yang namanya rate. Nah di sini itu kita gunakan diimplementasikan dalam menyajikan data-data kependudukan. Yang pertama adalah komposisi penduduk menurut umur. Itu ada yang ditulis berdasarkan nation age distribution, yaitu single year tadi atau 5 year groups atau 10 year groups atau special combination. Bisa juga umur itu disajikan dalam bentuk median. Jadi jarang atau mungkin kurang tepat ya kalau umur itu disajikan dalam bentuk rata-rata. Kenapa? Karena jatuhnya itu akan ada nilai yang jomplang banget gitu. Karena bisa jadi ada sekelompok usia yang 30 sampai 40 nih. Tiba-tiba ada satu orang yang usianya tuh 5 tahun. Pasti rata-ratanya akan jomplang rata-rata dari data itu. Tapi kalau kita sajikan dalam bentuk median itu yang nilai tengah, itu terlihat bahwa mayoritas data kita tuh berada di nilai tengah itu. Seperti itu. Nah, itu makanya sering menggunakan median. Kemudian umur itu juga disajikan dalam bentuk persen distribusi atau proporsi. Ini umur media itu digunakan untuk membagi penduduk menjadi 2 kelompok yang sama banyak. Ya, misalnya di sini di kelas ini medianya berapa? Kira-kira umurnya antara berapa sih? 19 sampai 22 nih misalnya ya. Rata kebanyakan itu berada di antara 20 tahun. Berarti medianya itu berada di 20 tahun seperti itu. Nah ini digunakan biasanya untuk menggambarkan penduduk suatu wilayah berdasarkan pengelompokan umur tertentu tersebut. Nah selain media, di sini kita juga mempelajari umur dalam bentuk proporsi, teman-teman ya. Jadi bagaimana menyajikan umur itu dalam bentuk proporsi. Ini mudah lah ya teman-teman ya. Jadi seperti yang biasa teman-teman lakukan, berapa persen sih umur yang 0 sampai 14 tahun, berapa persen sih yang 15 sampai 49 dan seterusnya. Berapa persen sih di sini yang umurnya 19 tahun, berapa persen yang 20 tahun. Ya, cara menghitungnya tinggal berapa nominatornya adalah jumlah yang umur sekian dibagi dengan total yang ada di ruangan ini. Seperti itu tuh sudah sangat umum ya di data proporsi ini digunakan. Nah ini untuk mengetahui seberapa banyak sih kelompok usia tertentu ada suatu kelompok ya. Nah kemudian selain itu tadi kita juga belajar median, proporsi ya. Ada lagi yang namanya rasio. Umur dalam bentuk rasio itu digunakan untuk penyajian data apa? Salah satunya adalah dependency ratio, yaitu angka ketergantungan. Bahasa lainnya adalah seberapa banyak sih di dalam suatu negara atau suatu wilayah orang yang tidak produktif dibandingkan dengan orang yang produktif gitu ya. Jadi rasio itu kalau bedanya dengan rate dan juga proporsi, rasio itu membandingkan suatu hal yang berbeda. Ya kalau proporsi itu A per A plus B, kalau rasio itu A per B. Ya seperti kayak sex ratio, yaitu rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Antara pembilang dan penyebut itu orangnya berbeda. Nah di sini juga sama. Jadi dependency ratio itu menggambarkan beban tanggungan penduduk yang tidak produktif. Siapa sih yang tidak produktif? Itu adalah anak-anak dan lansia. Itu anak-anak yang usianya 0 sampai 14 dan juga
orang tua yang usianya di atas 65 tahun. Nah, ini bisa dibagi lagi menjadi child dependency ratio, yaitu rasio ketergantungan pada anak-anak. Sedangkan yang elderly dependency ratio itu adalah rasio yang lebih dari 65 tahun, ketergantungan pada usia tua, seperti itu ya. Jadi ini yang digunakan. Nah, kenapa penting? Nah, di sini untuk mengetahui beban penduduk produktif untuk menopang penduduk yang non produktif. Jadi kita ingin tahu suatu negara itu kira-kira banyak yang produktif atau banyak yang nggak produktif nggak sih gitu. Kalau tentunya banyak yang produktif berarti kan banyak yang bekerja, ekonominya jalan gitu ya. Tapi kalau yang banyak yang tidak produktif, tentunya kita bertanya dengan perekonomian dan perencanaan yang terjadi di sana. Oke, nah ini adalah contoh dependensi ratio beberapa negara. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, semakin besar angkanya di sini, berarti angka ketergantungannya terhadap usia yang tidak produktif itu semakin tinggi. Teman-teman bisa bandingkan antara misalnya Korea Selatan dengan Uganda, ya 39 sama 92. Artinya angka 92 itu terlalu banyak orang yang tidak produktif di negara Uganda itu tadi, teman-teman. Kalau kita breakdown lagi berdasarkan kategori umur tadi, ada yang child dependency dan juga elderly dependency. Di sini juga terlihat bahwa ternyata yang di Uganda itu banyak yang di child dependency ketergantungannya. Artinya apa? Banyak kelahiran. Ini kematian sedikit, bisa diartikan kematian sedikit, bisa diartikan penduduk tuanya sedikit. Artinya apa? Sebenarnya udah mati duluan sebelum mencapai usia 65 plus. Gitu ya. Sedangkan di sini malah negara-negara maju, ketergantungan terhadap usia tua itu lebih tinggi dibandingkan yang kecil. Karena dia penduduk tuanya itu lebih banyak dibandingkan yang muda. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini seperti Korea Selatan hanya 17, artinya ketergantungan terhadap penduduk mudanya itu sedikit. Memang kita tahu di Korea Selatan itu kan penduduknya sudah banyak yang tidak mau punya anak, gitu ya, sudah banyak yang nggak mau menikah. Akhirnya sedikit penduduk usia muda dan lebih banyak penduduk usia tuanya, lebih awet tua gitu ya dibandingkan dengan yang mungkin Uganda. Nanti kita lihat ininya piramida penduduknya. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh yang lain selain tadi kita dependensi rasio, yaitu ada yang kita gunakan untuk masculinity proportion namanya. Masculinity proportion ini untuk melihat perbandingan antara jumlah laki-laki di dalam populasi dibandingkan dengan total populasi keseluruhan. Gunanya apa sih? Kita pengen tahu kok banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya. Nah, itu termasuk tadi untuk merencanakan pembangunan, untuk melihat, karena kalau terlalu banyak laki-laki dan sedikit perempuan, tentunya untuk reproduksi cycle-nya, siklus reproduksinya kan juga nanti akan berpengaruh ya, mempengaruhi jumlah penduduknya nanti juga, seperti kalau tidak imbang antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Nah, selain masculinity ratio, tadi juga ada yang sudah saya singgung mengenai sex ratio, yaitu perbandingan jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan. Kalau tadi jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk, di sini jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Nah, jadi kalau misalnya nilainya ternyata di atas 100, itu artinya apa? Artinya itu kelebihan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Gitu. Jadi terlalu banyak. Misal hasilnya itu adalah 102. Ya, 102 berarti kelebihan 2 laki-laki di antara 100 perempuan. Gitu artinya. Ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu piramida penduduk. Ya. Di piramida penduduk ini teman-teman nanti akan mempelajari bagaimana komposisi visualnya, kemudian juga gambarannya secara rinci dan juga bentuk dasar piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu adalah salah satu cara kita melihat gambaran, visualisasi jumlah penduduk dalam bentuk visual. Kalau tadi yang pertama saya sajikan dalam bentuk tabel, ya yang tadi tabel pertama, itu kan kayak ngeliatnya angkanya banyak banget, saya nggak tahu nih umurnya yang paling banyak tuh umur mana, harus benar-benar dipantauin gitu ya, dilihatin gitu ya bahasanya, gitu. Harus dilihatin satu-satu gitu. Nah, tetapi kalau dengan piramida penduduk ini, itu kita bisa langsung melihat karena itu disajikan dalam bentuk visual dan gambarannya itu kita histogramkan lah, kita sajikan dalam bentuk grafik gitu. Nah, di situ nanti
terlihat ada data apa aja. Di situ ada struktur umur dan juga jenis kelamin. Seperti yang tadi saya bilang bahwa umur dan jenis kelamin itu menjadi komponen penting di dalam struktur kependudukan. Kemudian bentuk dasarnya ya nanti bentuknya seperti piramida gitu, yang mana yang atas itu adalah usia tua, yang paling bawah itu adalah usia yang paling muda gitu. Semakin bawahnya lebar berarti usia mudanya lebih banyak, kelahirannya lebih banyak. Semakin runcing ke atas gitu ya, berarti usia tuanya lebih sedikit. Tapi ada nggak sih yang kebalik? Nah, nanti kita lihat ada nggak, apakah semuanya bentuknya segitiga piramida atau ada yang piramida terbalik atau mungkin bahkan bentuknya nggak piramida gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, nah ini adalah contoh ini ya, apa, piramida penduduk yang umum ya, yang umum bentuknya segitiga gitu. Tapi nanti tentunya akan beda-beda. Nah, di sini apa aja isinya? Nah, di sini ada sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Sumbu vertikal ini ya, ini adalah menggambarkan distribusi berdasarkan kelompok umur. Ini ada kelompok umur 5 tahunan ya, disajikan dalam 5 tahunan. Ada juga yang kadang disajikan dalam bentuk 1 tahunan, single year seperti tadi yang saya contohkan. Kemudian ada sumbu horizontal, ini proporsi atau menunjukkan jumlah penduduknya. Bisa dalam bentuk proporsi, biasanya bisa juga dalam bentuk jumlah absolutnya. Kemudian digunakan untuk apa sih piramida penduduk itu? Nah, piramida penduduk itu nanti kita gunakan untuk mengetahui tadi sex ratio-nya, perbandingan laki-laki dan perempuan, imbang enggak ya. Kemudian struktur dan komposisinya, isinya tuh di umur-umur berapa aja sih misalnya gitu ya. Kemudian hal itu nanti bisa kita juga untuk mengetahui angka fertilitas, mortalitas dan juga migrasi. Nanti saya kasih contohnya. Oke, nah ini contoh. Yang pertama, ini yang benar-benar piramida ya, yang dalam bentuk piramida. Kita sebutnya adalah ekspansif namanya. Ekspansif ini menunjukkan rapid growth, pertumbuhan yang sangat cepat. Artinya apa? Di sini banyak umur muda yang lahir gitu, masih banyak angka kelahiran di sini gitu ya, tingginya angka kelahiran. Kemudian ada konstruktif. Konstruktif itu artinya adalah bagian dasarnya menyempit. Artinya apa? Ini umurnya kelahiran itu sudah semakin sedikit ya. Jadi banyak usia-usia produktif yang ada di negara itu gitu. Karena sudah banyak orang yang tadi nggak mau punya anak, nggak mau menikah dan seterusnya. Kemudian ada yang tipenya stationary atau tetap yaitu zero growth. Itu strukturnya garis lurus, hampir ya kayak kotak persegi panjang gitu ya. Ini artinya tingkat kelahiran serta kematian itu cenderung stabil. Gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti teman-teman hafalkan, pelajari karena nanti tentunya akan keluar ya di ujian untuk ini. Gitu kan, ini seperti tadi udah saya bilang, ini ya ekspansif, konstruktif, stationary. Kemudian selanjutnya, nah fenomena apa yang terjadi di dua negara ini? Apa yang teman-teman lihat? Terlalu banyak laki-laki ya di dua negara ini. Kenapa? Oh, banyak laki-laki sampai kayak nggak kuat gitu ya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa kok di Maldives itu banyak laki-laki dibandingkan perempuan? Kenapa di United Arab Emirates itu bukannya Dubai ya? Kenapa di Dubai itu banyak laki-laki dibanding perempuan? Kira-kira kenapa? Kenapa? Ada yang bisa nebak? Gak bisa? Masih belum tahu? Cuma imigran, ya benar. Jadi di sini itu karena tadi benar ya dibilang adalah negara pariwisata. Dan kalau di situ adalah negara yang 100% muslim. Dia negara muslim. Nah, jadi cenderung terbuka terhadap laki-laki. Nah, laki-laki di sini ngapain? Bekerja di sektor pariwisata. Nah, sedangkan kalau di Dubai ngapain? Ya bisa jadi TKI, sama sih TKI juga. Tapi di sektor apa kira-kira? Kalau di pariwisata, di sini sektor apa di Dubai? Minyak, ya, oil and gas, gitu ya. Jadi di Dubai kan tahu kan banyak perusahaan-perusahaan, banyak ekspatriat dan seterusnya. Nah itu tadi tercermin dari ini. Jadi di sini tuh banyak imigran yang bekerja, gitu. Nah itu tadi sebenarnya materi yang saya sampaikan teman-teman. Tentunya ada latihan, ya, ada latihan yang nanti akan dikerjakan. Sebelum saya jelaskan mengenai latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari materi yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan, siapa namanya? Waktu itu saya Feni, saya ingin bertanya
bagaimana dampak penurunan penduduk yang terjadi di beberapa negara maju terhadap perekonomian global. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya tadi. Saya jelaskan juga bahwa kayak negara maju itu banyak yang udah nggak punya anak ya. Iya. Kayak Korea, Jepang, negara-negara di Eropa. Jadinya bentuknya tuh gini, bentuknya kayak kebalik gitu, piramidanya kebalik. Banyak yang umur tua dibandingkan dengan yang umur muda. Tentunya berdampak terhadap beberapa hal. Yang pertama, penurunan tenaga kerja. Ya, kalian pernah dengar nggak banyak akhirnya orang-orang imigran yang bekerja di sana, kayak orang Indonesia mungkin, orang Filipina, orang dari India, negara-negara yang mungkin masih banyak penduduknya, itu akhirnya bermigrasi ke sana untuk bekerja di sektor-sektor tertentu karena saking sedikitnya. Tentunya itu mempengaruhi perekonomian dan stabilitas ekonomi dan ketahanan yang ada di suatu negara tersebut. Kemudian juga berdampak apa? Tentunya akan kalau itu berlanjut tidak ada mitigasinya, ya akan kehilangan penduduk asli gitu. Kayak mungkin dulu Amerika gitu ya, penduduk aslinya kan ada suku tertentu, penduduk Australia ada suku aborigin. Akhirnya apa? Dia dihuni oleh penduduk pendatang. Dia nggak punya lagi sejarah bangsa aslinya seperti itu. Nah itu dampaknya itu. Kemudian apalagi? Mungkin mereka harus berinovasi. Kalau negaranya maju, akhirnya apa? Mereka berpikir untuk mempertahankan dan memaksimalkan produktivitas ekonominya, mereka bisa berinovasi nih dalam bentuk teknologi digital, AI dan segala macam robot. Mungkin pekerjaan di perusahaan-perusahaan akhirnya dikerjakan oleh teknologi itu. Di satu sisi bagus, di satu sisi itu ada dampak, tetap ada dampak buruknya. Itu tergantung bagaimana negara itu nanti membijaki dari masalah tersebut. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tetap ada plus minus negara yang kebanyakan penduduk sama negara yang kekurangan penduduk. Makanya sesuatu yang berlebihan dan sesuatu yang kekurangan itu juga nggak ada yang baik gitu ya. Yang baik yang sedang-sedang aja gitu, mempertahankan bagaimana agar penduduk kita itu stabil secara komposisi tadi yang sudah kita pelajari. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oke, kalian udah sore banget ya teman-teman. Teman-teman sudah capek banget. Ini udah kuliah berapa? 3, 4. Produktif sekali ya teman-teman. Masya Allah, semoga ini ya berkah ilmunya. Jangan lupa di doa Ronaldo yang lagi umrah ya. Oke, nah ini ada latihan teman-teman. Nanti teman-teman cek ya di CV-nya teman-teman, di aplikasinya teman-teman. Itu ada 2 latihan. Yang pertama latihan menghitung proporsi penduduk Kota Malang tahun 2019 sampai 2021. Kemudian yang kedua latihannya yaitu teman-teman menghitung age dependency ratio, kemudian child dependency ratio, dan juga elderly dependency ratio yang sudah tadi kita pelajari. Tentunya nanti teman-teman menginterpretasikan juga ya, dan jangan lupa dikumpulkan. Nanti ada informasi mengenai deadline dan juga bagaimana cara pengerjaannya ya teman-teman ya, secara detail di situ. Mungkin itu teman-teman, kita akhiri ya karena sudah sore banget. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Tentunya sebelum kita mulai, nanti kita akan refleksi dari tugas yang sudah dikerjakan. Saya akan menunjuk mungkin secara random salah satu atau 2 dari teman-teman sekalian untuk menghitung di depan gimana sih caranya menghitung tugas-tugas yang sudah disampaikan tadi. Untuk itu, karena tadi kita buka dengan doa, kita juga tutup dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan kali ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Kita dengan doa dan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.